Next, nomor 11. Indeks bias air dan intan berturut-turut adalah N air itu N1 aja ya, kita misalkan 4/3. Kemudian N intan, N2 berarti 5/2. Indeks bias relatifnya adalah NR. Nah, itu indeks bias relatif itu adalah N2 per N1. N2 5/2 dibagi 4/3, berarti 5/2 dikali 3/4. Berarti jadinya 15/8. Jawabannya yang A. Nah, soal nomor 12, jika indeks bias intan, nah kalau adik-adik baca di situ di halaman, di bukunya di halaman 188 ya, di situ ada ketetapannya. Pemantulan sempurna dapat terjadi jika cahaya merambat dari medium rapat ke renggang. Ya. Nah, dari rapat ke renggang artinya yang rapat itu kan intan, berarti N1-nya 2, N2-nya adalah 1, ya kan? Nah, berarti rumus yang kita gunakan itu nanti adalah eh, apa namanya tuh rumus datang kan? Rumus yang itu apa? Pakai hukum Snellius itu sinar datang ya. Sinar datang sama dengan sinar pantul. Nah, sinar datang itu kan eh, apa namanya tuh dia datang dari indeks bias dari yang padat ini kan. Berarti jadinya N2 sin theta 2 sama dengan N1 sin theta 1. Nah, jadi dia yang bagian di sini dia udah membentuk sudut theta 1-nya adalah 90 derajat karena dia syarat pemantulan kritis itu kan menghasilkan sudut bias 90 derajat. Nah, jadinya di sini nanti tinggal N2 sin theta 2 sama dengan N1 kali sin 90. Nah, ini adalah sudut kritis, theta kritis. Berarti 2 sin sudut theta kritis. Jadi ini yang ditanya theta kritis ya. 1, berarti sin 90 kan 1 ya. Berarti sin theta kritis adalah 1/2. Nah, sin berapa yang hasilnya 1/2 yaitu 30 derajat. Itu yang E. Soal selanjutnya nomor 13. Bayangan yang dibentuk oleh sebuah cermin datar dari orang yang berdiri di cermin akan bersifat. Nah, itu akan bersifat maya karena bayangannya tidak melalui cahaya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah C ya, sifat dari cermin datar. Kita lanjut nomor 14, seberkas sinar datang dari suatu medium ke udara, berarti N udara itu N1 berarti ya, N1 adalah 1. Sudut datangnya adalah 45. Sinar terpantul sempurna. Indeks bias mediumnya adalah berarti N2. Nah, dia sinar terpantul sempurna. Berarti itu sinar di sini 45. Ini datang ya, otomatis sinar pantulnya juga 45. Berarti kan rumusnya N1 kali sin theta 1 sama dengan ini theta 1, ini theta 2. N2 kali sin theta 2. N1 itu adalah 1 sin 45 sama dengan N2 kali sin 45 juga kan, sama-sama 45. Berarti ini adalah 1 sin 45 kan setengah akar 2 sama dengan N2 sin 45 juga setengah akar 2. Dicoret-coret. Berarti artinya 1 sama dengan N2. Jadi N2-nya adalah 1 yaitu yang E. Nah, sekarang kita lanjut di sini soal nomor 15. Suatu sinar datang tegak lurus pada salah satu sisi prisma. Berarti itu N1-nya adalah 1, N udara ya. Berarti N2-nya adalah 1,5. Kemudian sudut biasnya berarti beta ya. Beta sama dengan 30 derajat. Berarti sudut deviasi ini ya yang ditanya. Nah,
Jadi pertama kita kan sudut deviasi itu yang akan kita gunakan rumusnya nanti adalah I1 tambah R1 kali beta gitu kan. Kurang. Berarti I1 tambah R2 kali beta. Nah, itu ada di halaman, nanti adik-adik lihat ya, di halaman 189. Nah, jadi itu yang mau kita cari dulu adalah I1 dan R2. Nah, untuk mencari R1 itu kita gunakan hukum Snellius ya, N1 kali sin beta sama dengan N2 kali sin R2. Berarti N1-nya 1, sin betanya adalah sin 30, N2-nya adalah 1,5 sin R2. Berarti sin 30 setengah, 1/5 itu kan 3/2 sin R2. Nah, ini kan coret nih, berarti 1/3 ya. 1/3 sama dengan sin R2. Nah, karena kita udah dapat sin, tapi kita nggak, gimana ya, 1/3 itu berapa? Oke, yaudah kita buat aja dulu ya, 1/3. Lalu sin 1/3 itu berapa ya? Udah nggak apa-apa, kita buat aja dulu dalam R2, jadi baru nanti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu kita gunakan rumus N2 kali sin I2 sama dengan N1 kali sin R2 ya. Nah, N2 itu tadi kan 1,5. Kemudian sin, nah, sin I2 ini yang mau kita cari. N1 itu tadi 1 ya, sin R2 itu 1/3. Berarti itu, kita lanjutin di sini ya. Berarti ini kan sama dengan 3/2 sin I2 sama dengan 1/3. Berarti dapat nanti sin I2 sama dengan 1/3 pindah ruas atau kali silang juga bisa. Ini kalikan ke sini 2, ini kalikan sini per 2/9, berarti sin I2. Nah, sin I2 2/9. Nah, ini ribet ya angkanya. Nah, jadi nanti ini kan 1/3 itu kan 0,3333 gitu kan. Kalau ini 2/9, makanya di sini sudutnya nggak bulat ya. Jadinya nanti 1 kita bagi 3. 1/3 itu 0,33 kan. Terus 2/9. 2/9 itu adalah 0,22. Berarti ini sin berapa yang hasilnya 0,33. Berarti kita cek aja ya. Misalnya sin berapa ya? Sin 30 itu kan 0,5 nah. Coba sin 22. Sin 22. Nah, ini sama dengan sin yang hasilnya 0,33 itu adalah berarti sin 19 derajat ya. Kalau sin yang hasilnya 0,22 itu adalah, nah itu sin 13 derajat. Nah, baru kita cari sudut deviasinya ya. D sama dengan I 13 ditambah 19 dikali betanya adalah 30. Nanti kita cari aja yang mendekati ya. Berarti 13 ditambah 19 itu 32 dikali dengan 30. Itu adalah 960. Nggak ada jawabannya. Ini bukan dikali ya, rumusnya dikurang, nak. Dikurang.
Berarti ini artinya tadi 13 tambah 19 itu adalah 32. Nah, ini kan 32 dikurang 30. Berarti sekitar 2 derajat dong. Nah, berarti nggak ada jawabannya ya. F, 2 derajat. Ya, caranya kira-kira kayak gini lah ya. Tapi di sini nggak ada jawabannya. Kayaknya ini deh, optionnya salah kayaknya. Ya, dan angkanya tuh rumit pula ya kalau dicari. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita diskusikan di kolom komentar. Oke?